Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah, sekaligus ini pertemuan yang terakhir. Ya, pertemuan yang terakhir. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, absen dulu ya. Saya absen dulu. Yang pertama, Muhammad Syahrul Munir, Muhammad Mi'rajul Mashhar, Lukman, Muhammad Arsy, terus terakhir Muhammad Fathan. Sebelum dimulai, saya akan membacakan materi-materi yang kita bahas pada bab ini ya. Ya. Materi pokok yaitu ananiyah, putus asa, ghadab, dan tomak. Ada 4. Ananiyah, putus asa, ghadab, dan tomak. Situ ada dari LKS atau juga rangkuman yang sudah saya buatkan. Nah, ini kita membahas tentang sifat tercela ya. Kalau kemarin pertemuan kedua kita sudah membahas tentang sifat terpuji, akhlak terpuji. Sekarang ini lawannya, yaitu akhlak tercela. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menolak perilaku atau menjauhkan diri dari perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan tomak. Nah, yang kedua yaitu membiasakan diri menghindari perilaku gitu. Daripada perilaku 4 tadi itu. Menghindarkan diri dari perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan juga tomak. Nah, yang ketiga, memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif. Sekali lagi, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif. Apa aja sih dampak daripada ketika kita mempunyai sifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Ya. Sumber pembelajarannya itu buku Akidah Halak kelas 9 ya, Kemenak K13. LKS-nya ini bisa di zoom. Ya, kita menggunakan media pembelajaran ini. Nah, di sini cuma yang fotokopian ini kita membuat sebuah rangkuman. Jadi saya sudah membuat rangkuman dari buku ini agar murid-murid lebih enak, lebih mudah, lebih praktis, dan juga simple. Nah, yang pertama ananiyah. Silahkan dibaca. Muhammad Syahrul, silahkan dibaca yang ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat yang tercela dan membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Ya, terima kasih. Ananiyah, yuk semuanya fokus. Perhatikan yang Bapak sampaikan ya, ananiyah. Nah, apa arti ananiyah itu apa? Disebut juga ana dari bahasa Arab ya. Ini. Ana, gak jelas tulisannya nih. Ya kan? Ana nahnu ya. Ana berarti kan secara bahasa Arab artinya saya. Jadi ananiyah. Nah, itu masdar atau kata benda, sebuah sifat. Jadi sebuah sifat. Ananiyah. Berarti merupakan sifat keakuan. Maksudnya piye sih? Maksudnya bagaimana sih? Keakuan yaitu sebuah sifat egois ya. Ananiyah ini akhlak tercela anak-anak. Jadi ananiyah ini
adalah akhlak tercela yang harus kita jauhkan, yang harus kita hindarkan. Nah, egois yaitu merasa menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat anania akan menolak kebenaran dari orang lain. Oh, iki lo aku. Merasa dirinya itu yang paling bisa. Niki sama halnya, hampir sama dengan sifat sombong. Jadi ananiah niki nanti dampaknya jadi hati, jadi merasa memiliki sifat tinggi hati. Nah, ini bahaya. Kita harus terlalu rendah hati tapi jangan rendah diri. Nah, itu. Ananiah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, ya kan? Kikir, takabur. Yang diiri dengan sifat iri dan dengki. Nah, wis ananiah ngene iki wis, itu penyakit hati ya. Jadi ananiah itu perbuatan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ananiah anggonya di hati. Yaitu kesombongan itu ada kesombongan dalam hati, juga ada sombong dalam perbuatan. Namun ananiah sendiri diawali dari hati. Jadi, makanya hati wa idza fasadat. Nah, jika hati baik maka wa idza sholahat, jika hati baik maka baik juga perilakunya. Jika buruk hatinya maka buruk juga perilakunya. Jadi awal itu dari hati, dari hati dan perbuatan. Nah, fungsi hati apa? Kok malah membahas fungsi hati? Ngambrak nih. Ya hati itu tadi hati itu kok sesuatu yang diciptakan Allah ya. Manusia niku memiliki hati dan akal. Hati itu untuk merasa, untuk mencinta, untuk tidak membenci. Nah, niku proses ya. Lanjut ke ananiah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan angkuh. Angkuh itu wis ayo ngono kae lah angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18 rek. Nah, ini tadi ya. Di situ kalau kita sudah memahami materi, pengertiannya, pokoknya ananiah itu sifat keakuan, sifat egois yang harus kita jauhkan. Nah, penerapannya nih yang sulit ya. Pelan-pelan. Nah, jadi kita mempelajari pembelajaran akidah akhlak ini, kita mempelajari materi, teori dan juga berusaha menerapkan, berusaha mengamalkan. Jadi ilmu tanpa amal ya sia-sia rek. Jadi yaitu kita beramal tanpa adanya ilmu juga omong kosong. Jadi janganlah kita mengamalkan suatu hal tanpa ada dasarnya. Nah, di sini kita berusaha menjauhkan diri dari sifat ananiah yaitu keakuan. Lanjut yang kedua, putus asa ya, bisa dibaca silahkan. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Nggih pun. Nah, putus asa. Ini arek nom-noman itu, anak muda itu, ya gampang nih. Putus asa atau galau. Ya, bahasa gaulnya itu galau. Merasa kayak niku kita sudah tidak ada harapan. Ini ya salah satu sifat yang tercela, yang sifat harus kita jauhkan. Nah, putus asa diawali biasanya dari kegagalan, gitu. Orang sudah, makanya tadi di bab kedua ini berkaitan, kita sudah tawakal, ya kan? Kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar. Nah, hasilnya harus kita qanaah. Nah, jangan sampai kita putus asa. Kalau sudah putus asa, kabeh disalah nih. Ya, naudzubillah sampai kalau dia sampai nyalahne pangeran niku naudzubillah banget. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Gusti Allah niku gak ada rencana sing sae. Jadi putus asa pasti diawali dari suatu kegagalan. Nah, ada sebuah makalah ana urid wa anta yurid wa Allahu fa'alu lima yurid. Saya berkehendak, kamu berkehendak, tapi Allah punya takdir atas suatu kehendak. Jadi ketika ada dua orang ingin mencapai satu tujuan. Nah, ini bukan masalah cinta saja ya, banyak. Maksudnya ketika dua orang ingin mencapai suatu tujuan. Orang A sudah ingin tujuan satu, orang B ingin tujuan satu. Namun Allah punya takdir, apakah tujuan itu baik untuk kita. Jadi cara agar kita tidak putus asa, ya terus bersemangat. Semangat bagaimana? Semangat kita siapa?
Allah, kita melakukan sesuatu karena Allah. Terus karena mengikuti Kanjeng Nabi, karena orang tua, karena orang-orang yang kita sayangi, saudara, keluarga. Nonton. Jadi putus asa suatu sifat yang cara untuk ben tidak putus asa, ya terus bersemangat, Rek. Ya. Janganlah kita mengejar sesuatu perkara yang sifatnya sementara. Makanya ada, kalau misalnya sekarang yang tren ada harta, tahta, dan wanita. Yaitu pancen tiga itu, iya pancen tiga itu sesuatu yang ujian bagi manusia sendiri. Uang bisa diuji dengan hartanya, orang bisa diuji dengan jabatan, wanita. Itu semua nggak akan dibawa mati. Yang dibawa mati amal. Bagaimana harta kita bisa bermanfaat? Ya dengan sedekah itu. Ya. Jadi jangan terlalu mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Setelah kehidupan dunia kan ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Salah satunya agar iman bertambah yaitu tudzakirul maut, mengingat kematian. Jadinya putus asa, caranya ya sudah kita ojo ngoyo terlalu mengejar sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang sifatnya sementara. Ya kita imbang, kita di dunia ya sukses, kita berusaha bekerja, ya bersyukur dari apa yang telah Allah takdirkan pada kita. Agar kita tidak jadi sifat putus asa kok dampaknya akeh. Beban pikir neng ati barang nolongso. Intine wis bersyukur, alhamdulillah, banyak-banyak mensyukuri sesuatu yang Allah berikan. Allah niku punya rencana terbaik. Nah, di sini ciri-ciri orang yang berputus asa ya ada 3, yaitu bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Jatuh, jatuh bangun. Nah, mulai mari ceplok ya tangin herek. Jatuh, lepas jatuh ayo bangun lagi. Masa baru 1 kali gagal sudah mundur. Nah, maju terus pantang mundur. Selama kita baik, selama tujuan kita baik, berusaha untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, tidak bersemangat, loyo. Nah, yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Nah, ini ciri-ciri orang yang putus asa ya. Nah, yang ketiga ada godob. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah berapa menit? Berapa menit nih? 12. Ya, dilanjut aja nggak apa-apa sampai 20. Godob. Nah, godob berarti marah. Nah, godob dari bahasa Arab ya. Ini juga sifat tercela. Di sini bisa teman-teman baca. Nah, termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengkontrol dirinya. Nah, wong wis marah, kuwi kabeh disasak rek. Semuanya iku dibabat. Orang sudah marah, ya marah karena hal apa? Marah iki dampaknya pertama gelis tua, cepat tua. Kalau orang marah niku cepat tua, terus juga ya wes, iku gimana ya? Malah jadi beban. Jadi berusaha kita menahan amarah memang berat. Emosi manusia kan punya nafsu juga. Ya pelan-pelan lah kita sama-sama belajar. Kulo juga sama menasihati diri kulo sendiri. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi itu tadi. Ya marah itu timbul karena banyak penyebab marah. Banyak itu marah. Ketika kita lapo, ketika kita ngapain, nah itu nanti bisa marah. Jadi intinya marah itu yaitu muring-muring. Bisa marah dengan mengucapkan perkataan kasar, bisa dengan fisik. Tapi yang paling bahaya itu dengan lisan ya. Hati-hati kalau kita falyakul khairan aw liyasmut. Ini sangat menjaga lisan itu sangat penting. Nah, lanjut kita yang keempat yaitu tomak. Tomak secara bahasa yaitu rakus. Nah, serakah. Tamak adalah cinta kepada dunia. Nah, tamak ini langsung pada singkatnya teman-teman sudah bisa baca pengertian secara teori istilah mungkin terlalu jelimet ya. Intinya tamak yaitu serakah atau ada istilah hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan.
Nah, orang yang dibutakan dengan dunia wis kabeh-kabeh DE berpikir bahwa uang, bahwa harta niku membuat dia kekal rek. Padahal niku hanya sifatnya sementara. Amal kita nanti itu kalau kita berusaha sekarang, pemikiran kita kan gini. Kita sekarang sekolah mencari ilmu, nanti yang pengen kuliah, yang pengen kerja. Setelah itu terus menikah dan lain-lain. Iya, tapi kan kita nggak ada yang tahu mati kapan. Nah, jadi intinya kita memanfaatkan usia yang Allah berikan ini dengan ibadah. Sini ada wa ma khalaqtul jinna wal insani illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Gusti Allah niku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, intinya enggak perlulah kita ngoyorek tentang suatu perkara yang sifatnya sementara. Yang penting kita berusaha, ya kita juga jangan hanya berdoa saja, jangan hanya melakukan ibadah yang bersifat hablum minallah, juga harus kita imbang ibadah sosial, hablum minannas, berhubungan sosial kepada manusia, kita bekerja, berusaha mencari uang yang halal, mencari pekerjaan yang halal, tapi juga jangan melupakan Allah dan juga itu tadi gimana? Hablum minannas, janganlah kita juga terlalu mengharap-harap bergantung pada manusia. Sia-sianya. Tenang, janganlah kita berharap pada seorang yang tidak pantas untuk kita harapkan. Ya memang hablum minannas, kita harus menjaga hubungan baik dengan manusia, tapi jangan kita bergantung kepada dia. Misal kita itu kesulitan terus kita deketi orang itu biar dapat dikasih bantuan uang, ini harga diri. Kita itu ifah. Seorang muslim harus punya ifah, kemuliaan. Kemuliaan seorang muslim harus dijaga. Kita berdiri tegak seperti ini. Jangan gampang goyah ditiup angin. Plung. Ya, sekian. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya berikan satu saja pertanyaan karena ini sudah mendekati waktu zuhur ya, 17. Silahkan bertanya atau saya yang tanya. Oh ya, kalau misalnya nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Begitu. Oh ini mas kameramen ya mau tanya. Oh bukan. Saya kira mas kameramen mau tanya. Ya. Bagaimana cara agar kita tidak putus asa dan terus bersemangat dalam mencapai tujuan? Ini. Bagaimana agar kita tidak putus asa dan bisa bersemangat dalam mencapai tujuan. Pripun iki? Anak-anak ada yang mau menjawab pertanyaannya Mas Andika itu tadi. Bagaimana cara agar kita tidak putus asa dan terus bersemangat? Pripun? Mas Sarul coba. Malu ya. Aslinya gak bisa, tapi berhubung ini dilihat oleh jutaan umat YouTuber, jutaan umat al-YouTube. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Saya mohon bantuannya, masih belajar. Terima kasih sudah melihat video saya sampai sini. Ini sudah sebagai tugas daripada micro teaching sebelum melaksanakan PPL. Saya mohon bantuan, dukungan, doa, dan supportnya. Nah itu tadi pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak putus asa dan terus bersemangat? Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kalau saya begini. Ketika kita sudah berusaha dan hasilnya tidak sesuai, ya sudah ikhlas, qanaah. Sudah, kita nggak perlu merasa bahwa kita niki gagal. Nah, kita misalnya kita ingin kuliah di universitas A. Misalnya, jangan kuliah deh. Misalnya kita ingin pekerjaan ya. Misalnya kita ingin bekerja sebagai misalnya ingin menjadi guru, guru. Nah, dan ternyata kita di sana untuk masuk kuliah yang jurusan guru, ternyata kita tidak ditakdirkan, kita tidak lolos. Nah, sudah, pasti Allah punya rencana yang lain. Jangan kita berputus asa pada satu tujuan. Kita contoh air lagi ya, gini. Kita misalnya di sini nggak ada sedotan nih, gimana nih cara membuka ini nih? Nah, kita harus putus asa saya haus. Waduh, saya putus asa nggak bisa membuka ini. Ketika tidak ada sedotan, masih ada jari untuk mencocohnya ini. Begitu. Jadi kita harus pola pikir kita dipakai. Ngono. Ini buka ini,
nggak ada sedotan, ada jari, bisa tek gini. Kita mencapai tujuan, misalnya kita ingin membeli sebuah motor, ya kita ingin membeli sebuah motor, bekerja, menabung. Kita mau membeli motor Vario 125 yang tahun 2019. Nah ternyata uang kita hanya cukup membeli Vario yang di bawah itu. Ya sudah, kita membeli yang kita mampu. Janganlah kita memampu-mampukan diri kita agar terlihat mampu. Dan ya tuh. Bener gak? Janganlah kita memampu-mampukan diri kita agar terlihat mampu. Sudahlah, apa yang kita miliki kadang itu sesuatu yang ingin dimiliki oleh orang lain. Iku, kok mesti ini gak putus asa, gak dewe syukur, kok mesti gak putus asa. Begitu juga dengan contohnya anak-anak muda sekarang diitukan dengan percintaan, ya kan ya. Percintaan, misal dia sudah menjalin hubungan apa-apa, namanya ta'aruf, namanya pacaran dan lain-lain. Ini sebagai contoh ya. Ya semoga Allah menjaga kita dari perbuatan maksiat dan lain-lain. Intinya Gusti Allah niku gak melarang. Malah ngambrak nanti. Intinya kita itu tadi putus asa ya, kembali ke putus asa. Kita ingin misalnya ini ada 2 orang sudah mau menikah ya kan. Dia sudah ke orang tuanya, sudah mendapat ridho orang tuanya. Di tengah jalan, nah, anak urid wa anta yurid wa Allah fa'alu lima yurid. Ternyata di tengah jalan itu ceweknya itu beladrak ke yang lain. Nah, terus kita bagaimana Pak? Kita putus asa? Ya jangan. Kita sudah berusaha, yang penting usaha kita untuk mencapai sunnah Kanjeng Nabi itu dengan benar, ternyata di tengah jalan kita ditikung oleh orang. Nah, caranya gimana? Jangan putus asa. Karena gugur 1 tumbuh yang lain 1000. Jadi intinya pola pikir kita yang dimainkan. Ketika kita gagal di satu sisi, masih ada sisi yang lain. Bukan sisi umbel ya. Sisi itu adalah posisi itu loh. Nah begitu. Intinya begitu ya Mas. Jadi cara agar tidak putus asa, kita tidak terpaku pada satu hal. Tapi kita terus menerima qanaah. Terus kita selalu merasa bahwa apapun yang Allah kehendaki adalah yang terbaik untuk kita. Gusti Allah niku sayang pada hambanya. Kadang sayangnya Gusti Allah niku bisa diwujudkan dengan ujian loh. Kita diuji ngeten niki. Nah, kita semakin menjauh. Ketika kita gagal ingin mencapai minum air aqua, ternyata kita hanya minum air yang di bawahnya aqua. Nah, apakah kita akan menjauh dari Gusti Allah? Ketika kita ingin mencapai tujuan A, terus gagal, apakah Gusti Allah ini menilai mengetes kita, apakah kita akan menjauh apa mendekat? Insya Allah sesuatu apapun intinya yang ditakdirkan Allah itu baik. Pun ngoten ya. Gitu. Nah, penutup dari saya. Jadi ini video ketiga saya, Bapak Ibu dosen sekalian. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tujuan tugas micro teaching. Buku yang saya gunakan buku dari Kemenak LKS. Ini K13 ya. Ini untuk MTS. Nah, kelas 8 yang saya ajar akidah akhlak. Dan juga dari beberapa rangkuman-rangkuman yang sudah saya buat. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, kepada para guru-guru saya, kepada orang tua saya, dan kepada kameramen dan semuanya yang turut serta membantu melaksanakan pembelajaran niki. Walaupun 3 kali pertemuan niki semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pemirsa-pemirsa YouTube yang sudah melihat video saya. Insya Allah jika ada pertemuan lagi, kita bisa silaturahmi lagi. Yang salah dari saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Kita membaca surat Fatihah, kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga kesalahan kita, kesalahan kulo dalam membaca ayat, kesalahan kulo dalam menerangkan, kesalahan kulo dalam perilaku, semoga menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kulo, menjadi sebuah hikmah yang bisa diambil. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan jika ada kesalahan-kesalahan dari penyampaian kulo dan menerima segala amal ibadah kita, yaitu dalam rangka thalabul ilmu. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Sekian. Terima kasih ya anak-anak semua, anak 6 ini yang sudah membantu. Wassalamualaikum dan kameramen Mas Pratama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.